DKI, Bos. Bang Adi, jadi apa syarat supaya partai itu bisa aman dari badai takeover? Ya, kalau kita melihat dari jauh, tiga hal memang. Pertama, loyalitas pada kekuasaan politik itu menjadi penting, yaitu syarat utama karena memang ada resistensi yang berlebihan, justru itu akan kontraproduktif pada partai. Mungkin akan banyak setruman-setruman yang seperti yang sering disebutkan oleh kawan-kawan PDIP. Yang kedua tentu elit-elitnya harus bersih. Jadi sekeras apapun misalnya intervensi dari kekuasaan, kalau elitnya bersih dari persoalan-persoalan hukum, saya kira agak sulit sebenarnya untuk dipermainkan. Kasus Partai Demokrat saya kira menjadi contoh yang menurut saya cukup terang benderang, ya sekalipun ada upaya-upaya untuk pengambil alihan, tapi perlawanan dari internal Golkar, internal Demokrat, maksud saya cukup luar biasa. Yang ketiga ya suka tak suka, ini kan soal soliditas kadernya. Kalau memang partainya tak bersalah, elit-elitnya juga adalah bersih. Kalau mau ada gangguan di eksternal ya pasti akan ada soliditas dan chaos pastinya. Tanpa itu semua ya saya kira rumit sebenarnya untuk mempertahankan sesuatu. Tapi satu hal sebenarnya Sylvia, kalau suksesi ketua umum itu memang intensinya adalah untuk kepentingan internal partai, bagi saya nggak ada soal. Dari Bang Doli, kemudian dari siapa Bahlil, AGK dan yang lain. Publik juga menganggap ini hanya sebatas persaingan biasa. Agak rumit misalnya kalau persaingan itu dikomunikasikan sebagai upaya untuk mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini memang tidak ada kaitannya dengan partai. Ini bukan hanya soal Golkar, tapi ke partai yang lain khawatir ini juga akan terjadi di kemudian hari. Entah siapapun yang berkuasa, entah siapapun yang akan jadi pemenang di kemudian hari. Syarat pertama katanya harus dekat, harus loyal kepada penguasa, Bang Habib. Apapun menurut saya harus dilihat dari berbagai sudut pandang, ya peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi. Misalnya ada beberapa partai politik yang sebelumnya memang tidak berkoalisi dengan kami, ya kan ya. Sekarang membuka komunikasi. Ya, bahkan ketika kemarin Pak Dasko misalnya di acara PKB, PKB masuk, PKS ngomong, kok kami nggak diundang? Kita mau nanya, situasi seperti ini akan dimaknai seperti apa? Apakah kami akan dituduh mencawe-cawe menekan PKB, mencawe-cawe menekan PKS, mencawe-cawe menekan apa namanya Partai Nasdem, ataukah kita tidak bisa memaknai bahwa teman-teman ini punya kesadaran bahwa untuk memulai satu babak baru, era baru, pemerintahan baru, kita memerlukan soliditas, ya kan ya. Kita memerlukan kekompakan di internal dalam negeri, terutama karena menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar, sehingga udahlah kita move on dari peristiwa-peristiwa kemarin. Coba ditanyakan, karena kan apa namanya, ya. Terbukanya komunikasi ini kan bukan juga tanpa tanpa respon dari internal koalisi yang ada. Ya kan? Misalnya PKS di dalam ada yang lain kan. Wah itu kenapa kok disuruh masuk dan lain sebagainya. Ya kan? Apakah ya kan semuanya itu kemudian akan selalu ditimpakan ke penguasa baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau saya sih lihat sudut pandang yang lain. Ya. Sudut pandang dalam konteks saya berpandangan baik. Teman-teman yang selama ini belum berkoalisi dengan kami tentu punya keinginan yang lebih besar. Sudahlah, kita kalau mau pemilu aja ribut-ribut, setelah pemilu kita konsolidasi lagi sebagai bangsa. Kalau PDIP mau diajak bergabung koalisi, welcome ya, welcome saja Bang Habib ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan ke Pak Prabowo, ya karena bahwa beliau membuka diri terhadap siapapun elemen bangsa ini untuk bersatu bersama-sama. Nah, sebetulnya kan terbuka, Bang Deddy, supaya Bu Mega tidak dibilang PDIP merasa ditinggal sendirian, terutama dalam konteks pilkada. Kita biasa sendirian, tapi kan bukan itu konteksnya. Kalau saya kan melihatnya ini begini, yang kita sedang bicarakan ini apa sih, urusan dapurnya Partai Golkar atau bicara persoalan bangsa ini? Artinya meletakkan Golkar itu dalam perspektif berbangsa. Kalau meletakkan dalam urusan internal Golkar, saya nggak tertarik. Tapi kalau meletakkannya dalam konteks kita berbangsa, itu menarik. Kan itu yang menjadi problem kalau menurut saya. Jadi gini, saya pakai kewarasan aja deh. Seorang ketua umum prestasi panjang, besar, kedudukan bagus, tidak ada konflik internal, tiba-tiba mundur. Lalu pindah dari rumah jabatan Menko, kemudian di akhir sebelum pisah dengan wartawan bilang semoga Tuhan melindungi Partai Golkar. You name it. Come on. Itu aja sih kalau saya. Bang Doli?
Jadi hostnya Semoga saya. Tuhan melindungi Partai Golkar dan kita berharap nanti di Munaslup Golkar juga semuanya sebetulnya berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi atau kepentingan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan Golkar. Kok perlu perlindungan Itu ini? bait terakhir himne Golkar. Oh. Gitu. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan melindungi. Ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang kami nyanyikan dan doa kami. Dan mungkin itu yang mengantarkan Golkar sampai 102 kursi. Karena Tuhan melindungi kami. Gitu. Jadi itu sesuatu yang... Iya kan? Itu dia, Gitu. bukan malaikat. Makanya saya bilang di politik itu terjadinya sesuatu itu banyak variabel. Ternyata variabelnya gara-gara himnenya begitu gitu kan. Oke, Terus, Bang. jadi Oke. ya tentu kami berharap ya mohon doa lagi Oke. buat masyarakat Indonesia dan kemudian kita tetap minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar kalau misalnya dia nggak masalah, ini masalah cepat selesai, terus kita melakukan recovery, kita siap lagi menghadapi agenda ke depan termasuk pilkada. Wih, ini kata-kata dari seorang caketum atau calon sekjen ini? Bisa dua-duanya. Bang, bisa dua-duanya. Bang Panel Barus. Luar biasa. Oke. Kita dukung karena ada di sini. Oke, Bang Panel Barus, Dukungan dengan teriak. ada yang mengatakan, Bu Mega mengatakan bahwa hari ini PDI Perjuangan ditinggal sendirian. Kalau menurut Bang Panel Barus sebetulnya itu karena memang ditinggal atau karena faktor lain, variabel lain seperti kata Bang Habib pasti banyak variabelnya. Kelihatan seneng banget ya. Sebentar, masih mau berfantasi ini. Saya pikir apa yang dipertontonkan hari ini tadi, Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh itu hal yang dibutuhkan oleh rakyat, kesejukan. Jadi tontonan tadi, saya pikir sejalan dengan apa yang kita pikirkan bahwa bangsa ini butuh yang namanya konsolidasi besar. Butuh persatuan nasional. Untuk apa? Untuk bisa lompat menjadi negara maju. Jadi dua tokoh ini bertemu tadi, sepakat ke depan untuk bersama-sama dengan kesadaran yang sama bahwa bangsa ini butuh persatuan nasional. Untuk apa? Untuk bisa lompat. Pak Surya juga dengan bijak menyampaikan semoga bergabungnya kami tidak nambah beban. Ini tokoh luar biasa menurut saya dua hal ini. Oh, itu Nah, bagus sekali itu kalimat. iya toh? Terakhir Nah. Bang Panel, sudah mau habis waktu kita. Nah, apa Terkait dengan namanya? pertanyaan saya, sehingga apakah pertemuan itu harus diikuti oleh pertemuan dengan tokoh-tokoh lain juga? Iya, dalam menjaga kualitas demokrasi, check and balance tetap butuh. Jadi kalau kemudian Oke. teman-teman PDIP, Bang Deddy mengambil posisi sebagai oposisi, itu juga posisi yang mulia. Bagian dari Nah, demokrasi. untuk teman-teman di Golkar, saya pikir kita ucapkan selamat Munaslup. Pak AGK sudah mengambil posisi yang luar biasa Baik. dengan mengatakan bahwa dia tidak akan maju sebagai caketum. Oke. Karena penting itu. Ya. Dia sebagai pemegang kekuasaan sementara, kalau kemudian dia maju sebagai caketum, Ya. dia akan gunakan itu. Baik, dan sesuai himne saya Golkar, hormati itu. semoga Tuhan Selamat melindungi ya. bertanding juga buat Bang Oke. Khalil, Bang Doli. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Variabelnya bait terakhir lagu himne. Oke, Bukan baik. tuduhan macam-macam. Ditanya sama Pak Erlangga kan apakah itu doa atau memang himne. Oke, yang jelas pemirsa di dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, tapi jangan sampai politik meraih kekuasaan menabrak etika dan demokrasi. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Thank you, Bang Doli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.